Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena itu Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, para suster, opa oma, bapak ibu, saudara saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Semua sehat, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan pertama juga bacaan Injil menyinggung kepada kita tentang mana yang dimakan nenek moyang kita di padang gurun dan mereka telah mati. Ketiga bacaan suci hari ini kembali mengingatkan dan menyadarkan kepada kita bahwa ketika kita merayakan Ekaristi Kudus, itu adalah saat perjumpaan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka diingatkan kembali kepada kita, kehadiran kita semua ketika merayakan Ekaristi Kudus adalah dorongan karena kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau kita datang ke gereja hanya sebatas pada formalitas sebagai orang Katolik, kemudian sampai di dalam gereja bersungut-sungut. Contoh, mungkin karena khotbah pastornya yang terlalu lama, atau mungkin karena di dalam tidak mendapatkan tempat duduk yang baik, dan persoalan lainnya membuat kita bersungut-sungut. Maka kita diingatkan kalau kita merayakan Ekaristi Kudus dengan hati yang bersungut-sungut, yang kita makan, yang kita terima itu bukan tubuh dan darah Kristus, tetapi mana yang dimakan nenek moyang kita di padang gurun dan mereka telah mati. Pertanyaannya, ketika kita merayakan Ekaristi Kudus, pada saat kapan roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Orang Katolik harus tahu itu. Pada saat konsekrasi, doa apa yang diucapkan? Ketika Romo menumpangkan tangan sebentar di atas piala Patena Sibori, mengucapkan doa, mengundang Roh Kudus. Namanya doa epiklesis konsekrasi. Di saat itu maka ada bunyi lonceng dan kita semua berlutut. Itu saat yang sangat sakral di mana roti dan anggur dirubah menjadi tubuh dan darah Kristus oleh kehadiran Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang sama yang merasuki rahim Maria dan kemudian sabda menjadi manusia di dalam rahim perawan Maria. Roh Kudus yang sama hadir menguduskan roti dan anggur menjadi darah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka
Barangkali saya ingatkan kepada kita, ketika kita terima komuni, romo atau suster atau prodiakon bilang tubuh Kristus, harus jawab amin. Yang lain diam saja, berkali-kali diingatkan tapi masih tetap melakukan itu. Dan juga berkali-kali saya ingatkan, ketika romo atau suster atau prodiakon bawa sakramen untuk bagi, kalau kita berpapasan, kita berlutut bila perlu. Bukan kita lewat aja kayak hampir mau tabrak dengan romonya. Berkali-kali di pintu situ sering terjadi. Dan itu selalu saya ingatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketiga bacaan suci hari ini mengingatkan kepada kita, ketika kita merayakan Ekaristi Kudus harus didorong oleh kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dengan Yesus. Maka yang kita sambut adalah tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kehadiran kita mungkin karena hanya sekedar anak kita mau misdinar sehingga kita harus antar, atau mau tugas dan lain sebagainya. Tetapi tidak didasari kerinduan, maka yang kita terima mana yang dimakan nenek moyang kita di padang gurun dan mereka telah mati. Semoga ketiga bacaan suci hari ini dan juga perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan kita Yesus Kristus membuat kita semakin menghormati, semakin menghargai, menjunjung tinggi kehadiran Yesus dalam sakramennya, dalam tubuh dan darahnya yang kita terima. Dengan demikian kelak kita pun akan mendapat tempat di surga abadi. Semoga